4 tahun lalu, Kumparan Video melakukan peliputan di Bandara Kertajati. Ini dia videonya. Nah, yang menarik adalah salah satu komentar dari teman Kumparan, yang ini. Di tahun ini, dua hal tersebut atau dua harapan dari teman Kumparan itu terwujud dengan diresmikannya Tol Cisumdawu, kemudian dibukanya penerbangan internasional khususnya Malaysia. Tapi apakah itu cukup untuk membuat Bandara Kertajati tidak sepi dan ramai? Nah, lalu kita juga penasaran bagaimana persiapan Bandara Kertajati menjelang Oktober 2023, di mana informasinya bandara ini akan beroperasi secara penuh. Dengan kata lain, akan ada berbagai penerbangan lain dari dan ke Bandara Kertajati. Sudah 5 tahun sejak resmi beroperasi pada 2018, Bandara Kertajati di Jawa Barat masih sepi. Salah satunya karena akses transportasi umum yang dinilai minim, serta fasilitas penunjang lainnya yang tak kunjung berkembang. Tol Cisumdawu memang telah diresmikan. Tol ini diharapkan mampu membuat waktu tempuh Bandung menuju Bandara Kertajati bisa lebih singkat. Tapi apakah itu cukup untuk mengembangkan Bandara Kertajati? Fasilitas seperti tenan F&B hingga travel memang sudah ada yang beroperasi, tapi jumlahnya masih sedikit dan belum dibuka secara reguler. Operasional masing-masing tenan masih mengikuti jadwal penerbangan yang tersedia di Kertajati. Nah, teman Kumparan, sejak 9 Juli 2023 hingga 4 Agustus 2023, Bandara Kertajati ini juga melayani penerbangan kedatangan jemaah haji dari Arab Saudi, dan kedatangan tersebut dilakukan setiap hari, setidaknya ada 1 penerbangan di setiap harinya. Dan hari ini ketika Kumparan datang meliput, ini ada 1 penerbangan nanti pukul 20 lebih 25 waktu Indonesia Barat, kedatangan jemaah haji dari Arab Saudi. Nah, selain daripada itu, Bandara Kertajati ini baru melayani penerbangan dari dan ke Kuala Lumpur yang dilakukan setiap hari Rabu dan juga hari Minggu. Sementara itu saja penerbangan yang ada di Bandara Kertajati sampai nanti pada Oktober 2023 mendatang akan beroperasi secara penuh. Itu berarti akan ada penerbangan-penerbangan lainnya yang dilayani di Bandara Kertajati. Bandara Kertajati disebut akan menggantikan Bandara Hussein Sastranegara Bandung. Penerbangan dari Bandara Hussein dengan pesawat bermesin jet akan dipindahkan seluruhnya ke Bandara Kertajati. Targetnya sejak Oktober 2023. Sementara untuk penerbangan dengan pesawat ATR atau baling-baling akan membutuhkan transisi selama kurang lebih 1 tahun. Menurut Executive General Manager Bandara Kertajati Nuril Huda, pemindahan rute penerbangan memerlukan kesiapan dari maskapai untuk mengatur rute penerbangan. Maskapai bisa mengajukan izin rute atau slot time penerbangan sebanyak 2 kali dalam 1 tahun, yaitu di musim summer dan musim winter. Musim summer dimulai pada Maret hingga akhir Oktober, sementara winter dimulai pada akhir Oktober hingga Maret. Sejak 15 April 2023 lalu, Bandara Kertajati aktif melayani penerbangan umroh dengan maskapai Lion Air. Per tanggal 6 Agustus nanti, maskapai Garuda Indonesia juga rencananya akan melayani penerbangan umroh rutin setiap hari Minggu dari bandara ini. Untuk penerbangan ke Kuala Lumpur dengan maskapai Air Asia sudah beroperasi sejak 17 Mei 2023. Memasuki bulan Juli 2023, load factor penerbangannya dinilai selalu penuh, antara 150 sampai 180 penumpang. Ya, teman Kumparan, ini merupakan area keberangkatan domestik. Di sebelah kiri saya ini merupakan tempat untuk check-in. Dan pada Oktober 2023 nanti harapannya ini area ini akan ramai dengan pengunjung, dengan para penumpang yang akan terbang menuju ke tujuan domestik masing-masing. Tidak sepi dan sunyi seperti ini lagi. Tapi kita kemudian bertanya-tanya ya, bagaimana persiapannya untuk menuju kepada aktivitas operasional penuh
penuh Bandara Kertajati di Oktober 2023 mendatang. Kita akan langsung berbincang dengan Eksekutif General Manager dari Bandara Kertajati. Halo Pak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, oke Pak, kalau kita bicara soal transportasi darat ini ya, karena mungkin tidak semua penumpang pakai kendaraan pribadi, untuk taksi, bus, dan sebagainya bagaimana persiapannya? Ya, untuk moda transportasi darat memang itu juga salah satu aspek yang sangat penting dan berpengaruh terkait untuk kenyamanan penumpang ya tentunya, karena memang akses menuju Kertajati ini memang harus dipenuhi dengan beberapa pilihan moda transportasi. Ya. Tapi alhamdulillah mulai tanggal 17 Mei saat perdana reguler AirAsia itu ke Kuala Lumpur, mereka juga sudah berkomitmen untuk tetap beroperasi di Bandara Kertajati jika memang Bandara Kertajati ada pergerakan. Dari travel itu memang sebelumnya di tahun 2019 mereka sudah berkontrak di sini karena memang pandemi, jadi mereka tidak di sini juga tidak ada penerbangan, maka dari itu mereka juga tidak beroperasi di sini. Tapi alhamdulillah kemarin kita sudah harmonisasi dengan teman-teman moda transportasi darat dan mereka berkomitmen bersedia untuk beroperasi kembali jika ada penerbangan reguler selanjutnya. Sejumlah fasilitas disiapkan untuk menyambut perpindahan rute ke Bandara Kertajati. Salah satunya adalah runway sepanjang 3.000 meter yang mampu didarati pesawat besar. Selain itu, kapasitas area parkir pesawat mampu menampung hingga 22 pesawat. Tol Cisumdawu telah dibuka, kemudian beberapa penerbangan internasional juga telah dialihkan ke Bandara Kertajati. Dan ada berbagai persiapan lainnya menuju operasi penuh pada Oktober 2023 mendatang. Tapi apakah hal-hal tersebut cukup untuk membuat Bandara Kertajati tidak sepi lagi? Menurut pengamat penerbangan Alvin Lee, pemerintah harus rela untuk merugi selama beberapa waktu ke depan sampai ekosistem di sekitar Bandara Kertajati terbangun dan bisa memberikan keuntungan. Membangun bandara ini butuh tahapan panjang. Kalau hanya Bandara Husein dipindah ke Kertajati, Bandara Husein itu hanya melayani sekitar 4 juta penumpang. Itu 4 juta, nggak usah 4 juta, 10 juta aja dipindah ke sana. Semua 10 juta di Kertajati. Pendapatannya tidak akan cukup untuk menghidupi Bandara Kertajati yang besarnya segitu. Nah, ini memang membangun bandara tanpa perencanaan nanti yang akan dilayani seberapa. Jadi ini pemerintah juga harus siap merugi bertahun-tahun sambil pasarnya ini tumbuh. Meski sedang tak ada jadwal penerbangan, menariknya Bandara Kertajati kerap dikunjungi warga. Mereka penasaran dengan isi bangunan bandara yang selalu terlihat sepi. Lalu apa nih harapan mereka jika nantinya Bandara Kertajati beroperasi penuh? Ya, harapannya mudah-mudahan fasilitas seperti ini lebih baik dari yang di Husein gitu kan, dari segi pelayanan, dari segi apapun ya mudah-mudahan ini lebih baik gitu lebih untuk efektif dan efisien lah gitu, terutama itu. Tapi mudah-mudahan saya juga dengar Pak Gubernur juga ya mau mungkin ya ini wacana ada kereta cepat ya dari yang ke Kertajati, mudah-mudahan itu bisa terlaksana, akan lebih cepat lagi dan akan mengkas waktu lagi. Nah, dengan Kertajati yang baru sekarang ini ya mudah-mudahan ke depan Kertajati bisa lebih lebih maju lagi ya, lebih terawat lagi, khususnya bangunan-bangunannya sekarang kan sudah lama mungkin nggak dipakai. Ya mudah-mudahan Kertajati akan lebih ramai lagi. Tidak dipungkiri, pembangunan Bandara Kertajati banyak dikritik. Selain karena pemilihan lokasi yang dinilai tidak tepat, pemerintah juga dinilai tidak berorientasi pada pengguna jasa, dalam hal ini calon penumpang. Nah, ini kan bukan sekedar memaksa orang memindah, tapi kalau kita berorientasi pada pengguna jasa, apa kebutuhan mereka, apa harapan mereka, itu dipenuhi dulu. Kalau itu tidak dipenuhi, Bandara Husein ditutup pun penumpang tidak akan pindah ke Kertajati.
Kertajati ini nanti didesain namanya internasional, tapi jangankan internasional, nasional pun tidak, paling nanti bandara lokal, karena yang berangkat dan datang itu hanya orang-orang lokal. Makanya pemerintah harus mempromosikan wilayah sekitar Kertajati ini potensinya apa, agar warga luar juga datang, dan itu butuh waktu. Ya memang kalau untuk blueprint ke depan, jangka panjang kita kan memang nanti akan dibangun 2 runway ya. Saat ini kan baru 1. Tapi dengan berjalan waktu memang kita juga melihat perkembangan traffic terlebih dahulu. Jadi kita tidak serta-merta membangun infrastruktur, tapi kita belum tahu perkembangan frekuensi penerbangannya. Nah, dengan dukungan pemerintah nanti, di mana ada penataan rute dari Bandung ke Kertajati dan sudah dibukanya tol Sumdawu, itu menambah keoptimisan kami ke depan bahwa Bandara Kertajati ini akan bertumbuh lebih baik lagi dan akan menjadi bandara yang lebih ramai lagi dari sekarang. Selain pembangunan infrastruktur penunjang dan pengembangan pariwisata sekitar, apalagi yang bisa dilakukan untuk menghidupkan bandara yang menghabiskan anggaran senilai 2,6 triliun rupiah ini? Ya, yang saya harapkan tentunya pertama ya, saya tidak ingin Kertajati ini nanti jadi monumen kegagalan. Bagaimanapun ini barang sudah ada, harus bisa bertahan hidup. Nah, sekarang bagaimana membuat Kertajati ini bisa hidup? Berilah insentif bagi pengusaha-pengusaha setempat maupun dari luar untuk membuka usahanya di sekitar Kertajati, tidak harus di bandaranya.